Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Husnul Khotami dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara algoritma linear search dengan binary search. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terkait kompleksitas waktu terhadap algoritma tersebut. Nah, yang pertama untuk algoritma linear search, kompleksitas waktu yang digunakan adalah O dalam kurung N. Nah, yang mana N ini sebagai data, yang berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen dalam array tergantung pada ukuran array itu sendiri. Nah, sedangkan untuk kompleksitas waktu, algoritma binary search ini terjadi pada O dalam kurung log N. Nah, yang berarti bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencari elemen dalam array tergantung pada logaritma dari ukuran array tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan perbedaan utama antara algoritma linear search dengan binary search. Untuk perbedaan utamanya itu terletak di yang pertama itu ada di dalam struktur datanya. Nah, untuk algoritma binary search hanya dapat digunakan pada struktur data yang terurut. Nah, sedangkan untuk linear search dapat digunakan pada struktur data yang tidak terurut. Kemudian perbedaan utamanya itu yang nomor 2 itu terjadi pada kompleksitas waktunya. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk algoritma binary search ini memiliki kompleksitas waktu yaitu O dalam kurung log N yang lebih cepat daripada linear search yang memiliki kompleksitas waktu O dalam kurung N yang cenderung lambat. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaan utamanya itu terletak pada penggunaannya. Nah, untuk algoritma binary search ini lebih cocok digunakan pada data besar dan terurut. Nah, sedangkan untuk linear search lebih cocok digunakan pada data kecil atau tidak terurut. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya terdapat menemukan referensi dari Google dari Geeks4Geeks. Di sini dijelaskan secara detail terkait pengertian algoritma linear search dan binary search. Untuk problem yang cocok digunakan dalam algoritma linear search ini, penerapannya itu yang pertama cocok digunakan pada daftar yang tidak terurut. Nah, ketika kita memiliki array atau daftar yang tidak diurutkan, nah linear search ini paling sering digunakan untuk menemukan elemen apapun di dalam koleksinya tersebut. Kemudian di sini ada sekumpulan data kecil. Nah, untuk linear search ini lebih disukai daripada pencarian atau binary search ketika memiliki sekumpulan data kecil. Nah, kemudian ada daftar tertaut. Nah, di dalam implementasi daftar tertaut ini, pencarian atau linear search ini biasanya digunakan untuk menemukan elemen dalam mencari daftar. Setiap node diperiksa secara berurutan sehingga elemen yang diinginkan itu ditemukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada implementasi sederhana. Nah, untuk linear search ini lebih mudah untuk dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan pencarian atau binary search atau ternary search. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan problem yang cocok digunakan terhadap algoritma binary search. Nah, di sini sebentar. Nah, untuk menerapkan algoritma binary search ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu dengan pencarian biner iteratif dan pencarian biner rekursif. Di sini ada contoh-contoh penerapannya. Pokoknya di ini referensi ini cukup lengkap. Selanjutnya untuk problem yang cocok atau penerapan yang cocok digunakan pada algoritma binary search ini pencarian binary search ini dapat digunakan sebagai bahan penyusun algoritma yang lebih kompleks yang digunakan dalam pembelajaran mesin, seperti algoritma untuk melatih jaringan saraf atau menemukan hiperparameter optimal untuk suatu model. Kemudian binary search ini juga dapat digunakan untuk pencarian dalam grafik komputer seperti algoritma untuk ray tracing atau pemetaan tekstur. Kemudian dapat digunakan untuk mencari database. Untuk lebih lengkapnya di sini saya terdapat visual terhadap algoritma binary search dan linear search. Nah, di sini terdapat suatu data array sudah ada isinya. Di sini kita akan menemukan data atau menemukan nomor itu kita masukkan di sini 4147. Di sini saya akan menggunakan algoritma linear search. Nah, di sini
diimplementasikan untuk pencarian atau algoritma linear search ini untuk menemukan suatu data itu dimulai dari ujung kiri atau dimulai dari indeks 0. Jadi indeks 0 itu bisa dicek. Nah, misalnya kita mencari suatu data, di sini kan kita mencari angka 147. Nah, jadi diperiksa satu persatu dari indeks 0 sampai selanjutnya sehingga menemukan data tersebut. Jadi dari indeks 0 ini diperiksa apakah 147 ada di indeks 0. Jika tidak ada, lanjut ke indeks 1, kemudian jika tidak ada juga di indeks 2, indeks 3 sampai seterusnya sehingga menemukan di indeks ke-8. Nah, kemudian untuk penerapannya di dalam binary search ini berbeda dengan linear search. Nah, untuk binary search ini dia membagi data dengan diambil dari nilai tengah. Nah, jadi setelah diambil di dalam nilai tengah tersebut, kemudian dibagi lagi menjadi 2. Nah, sehingga di sini ditemukan pada indeks ke-8. Nah, untuk data besar, sepertinya binary search ini lebih cocok ketimbang dengan linear search. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik antara algoritma linear search dengan binary search. Nah, di sini saya telah menemukan grafik algoritmanya. Nah, di sini terdapat grafik linear search yang mana terdapat ukuran dan waktunya. Nah, di sini di dalam grafik ini ditunjukkan untuk ukuran 10.000 iterasi itu terjadi pada 0,18 milidetik. Nah, di sini dijelaskan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk 10.000 iterasi adalah 0,18 milidetik. Nah, ketika ukuran daftar digandakan menjadi 20.000, waktu rata-rata berlipat ganda hampir menjadi 0,35 detik. Nah, setelah kita lipat gandakan ukurannya sebelumnya kan tadi 0,18 milidetik 10.000 iterasi. Nah, setelah di 20 iterasi itu hampir mendekati 0,35 milidetik dari waktu awal. Nah, ketika ukuran daftar menjadi 100.000 atau 10 kali lipat dari iterasi awal, setelah 10 kali lipat dari iterasi awal, pencarian itu akan sekitar 1,76 milidetik 100.000 iterasi. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa karena waktu eksekusi rata-rata untuk pencarian linear berbanding lurus dengan ukuran daftar, nah, jadi kompleksitas waktunya untuk linear search ini adalah O dalam kurung N sebagai data. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk grafik binary search. Berbeda dengan linear search. Nah, untuk grafik binary search di sini tidak menggambarkan hubungan yang jelas antara ukuran daftar, ukuran iterasinya ini dengan waktu pencarian pada sejumlah baris di dalam iterasi pencarian. Nah, di dalam kasus binar, hubungan antara ukuran daftar dan waktu pencarian tidak terlihat dari plot. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ukuran dan waktunya. Untuk ukuran 10.000 iterasi itu terjadi pada 3,357 milidetik, 20.000 itu terjadi pada 3.636. Nah, jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa untuk pencarian binar kompleksitas waktunya itu adalah O log N, yaitu pencarian sebanding dengan logaritma ukuran daftar. Di sini kita bisa melakukan hipotesis untuk kompleksitas dari binary search kan O log N. Nah, jadi di sini kita untuk O-nya ini untuk waktu untuk ukuran iterasi pertama yaitu 3,358 dikali dengan log 20.000 dibagi dengan log 10.000 atau ukuran awal itu menghasilkan 3,61 mikrodetik. Nah, hasilnya di sini dapat kita lihat waktu pencarian yang diharapkan versus waktu sebenarnya. Nah, ini untuk sampel 10.000 waktu pencarian kalkulasinya itu 3,358 dan aktualisasinya 3,38. Nah, untuk yang 20.000 ini berbeda. Nah, untuk kalkulasinya itu di dalam untuk aktualisasinya di dalam plot tadi itu kan 3,636. Nah, setelah dikalkulasi itu yang terjadi adalah 3.611. Nah, kesimpulannya di sini kesimpulannya dari algoritma
linear search dengan binary search, di sini saya memilih algoritma binary search. Mengapa saya memilih algoritma binary search? Karena di sini saya merasa untuk algoritma binary search ini cukup kompleks dan lebih efisien ketimbang dengan linear search. Nah, di sini dapat kita lihat di dalam perbedaan utamanya, itu di dalam struktur datanya saja. Binary search dapat digunakan pada struktur data yang terurut. Nah, sedangkan untuk linear search itu untuk struktur data yang tidak terurut. Kemudian untuk di kompleksitas waktunya juga, untuk algoritma binary search ini cenderung lebih cepat daripada binary search. Kemudian yang terakhir itu kita bisa lihat di dalam penggunaannya, binary search lebih cocok digunakan pada data besar dan terurut. Nah, di sini saya memilih algoritma binary search.